Ia pertama-tama yaitu menyiapkan alat dan bahan dan membuat grip seukuran 20 meter. Iya, kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan metode yang akan kita gunakan. Metode yang kami gunakan yaitu metode jig, jika dataran lahan yang kita gunakan tidak datar. Kemudian yaitu membuat plot dengan ukuran 1 kali 1 meter dan membersihkan plot tersebut dari gulma-gulmanya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengambil 5 sampel di masing-masing plot menggunakan ring sampel dan memukulnya menggunakan palu karet. Kemudian mengambil ring sampel tersebut dan menimbangnya di atas timbangan yang telah kita sediakan. Kemudian diisi ke plastik yang telah. Praktikum 2. Pengukuran diameter tanaman. Pertama, memilih 10 tanaman dominan secara acak dan 5 jenis tanaman di luar tanaman dominan. Kedua, lakukan pengukuran terhadap tinggi tanaman dengan mistar dan diameter batang dengan menggunakan jangka, sorong dengan ketelitian yang sesuai. Ketiga, hitunglah berapa jumlah daun pada tanaman dan hitung pula luas daunnya serta tentukan warna daun tersebut. Keempat, catat dan dokumentasikan hasil kegiatan yang kita lakukan. Praktikum 3. Pengangkutan dan penanganan sampel tanah dan jaringan tanaman untuk analisa laboratorium. Pertama, keluarkan tanah dari ring sampel, lalu dihaluskan. Kedua, tanah lalu diayak untuk memisahkan tanah yang sudah halus dari tanah kasar. Ketiga, tanah yang sudah halus kemudian diangin-anginkan untuk mengurangi kadar air pada tanah. Keempat, tanah dikompisatkan untuk menghomogenkan tanah. Kelima, setelah itu masukkan tanah yang telah halus ke dalam wadah sebanyak 10 gram, lalu timbang dengan menggunakan timbangan analitik. Kemudian daun dipisahkan lalu dicuci bersih. Pertama, daun dicuci dengan air keran hingga bersih. Kedua, setelah bersih daun kemudian dicuci dengan air larutan deterjen dengan perbandingan 2 ml. Kemudian dicuci kembali dengan air keran hingga bersih. Selanjutnya daun dicuci menggunakan Aquades. Daun yang telah bersih lalu diangin-anginkan hingga kering. Setelah kering, daun dimasukkan ke dalam map kertas, kemudian di oven pada suhu 105 derajat Celcius. Praktikum 4. Build density. Mengoven sampel tanah pada suhu 105 sampai tanah konstan. Ya, di praktikum ini kita menggunakan 2 metode. Yang pertama itu metode rebound dan kedua itu metode sekinter. Di mana kita menggunakan metode rebound, pertama-tama itu kita mengambil segenggam tanah sekitar 25 kg. Kemudian dibasahi tanah dan mulailah mencampur keduanya agar tanah terasa mudah dibentuk. Kemudian bentuklah bola dengan tanah yang dapat dibentuk. Jika tanah membentuk bola, jika tidak itu dikatakan pasir. Kemudian membentuk pita dengan menetapkan tanah di atas ibu jari dan jari telunjuk Anda dan peras tanah ke atas untuk membentuk pita. Jika tidak dapat berbentuk pita itu katakan pasir lempung. Ya, kemudian kita ke metode shaking test, di mana pertama-tama kita mengambil contoh tanah yang basah, bentuk seperti gambar yang dibawain dengan sedimeter sekitar 8 cm dan tebal sekitar 1,5 cm. Kemudian tepat pes yang baru dibentuk di tangan, pertik sekarang kusam dan tidak ada air yang berkilau di permukaan. Kocok pertik di telapak tangan Anda dari sisi ke sisi sambil melihat permukaannya. Jika permukaan mengkilat maka tanah sebagian besar terdiri dari debu. Jika permukaan tetap kusam maka tanah sebagian besar terdiri dari liat. Pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu masukkan tanah yang telah ditimbang sebanyak 5 gram ke dalam tabung reaksi. Lalu masukkan Aquades sebanyak 15 ml ke dalam tabung reaksi. Setelah itu dicek selama 5 detik dan didiamkan selama 10 menit. Diulang selama 5 kali untuk menentukan pH tanah, Simplo dan Diplo.